Kenapa nggak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Ini waktunya rekonsiliasi. Padahal powernya besar sekali untuk melakukan rekonsiliasi dan sudah dilakukan. Menurut saya akan lebih fair bahwa perbedaan pendapat itu tidak disangkutkan dengan persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan argumen itu sendiri, begitu. Saya ini ya, kita lawan Soeharto, kita lawan, bahkan saya juga ngelawan Gus Dur, Pak SBY 10 tahun saya lawan. Ini sekarang takut saya ngelawan pemerintah, jangan-jangan rubuh dan kita rubuh bareng. Kok nggak sadar gitu? Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Patrizio. Jadi ya, inilah Indonesia. Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Presiden memikirkan satu rekonsiliasi pada periode kedua. Baik. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sempat berbicara terkait presiden-presiden Indonesia di masa lalu, termasuk presiden saat ini, yakni Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya Fahri membandingkan antara mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jokowi. Pembicaraan terkait presiden ini berangkat dari isu penundaan pemilu 2024. Dia awalnya menekankan jangan sampai ada pihak yang mendewakan pemimpin. Fahri menyebut, dalam demokrasi jadwal pergantian pemimpin sifatnya pasti. Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin, mereka manusia biasa seperti kita. Kata Fahri seperti dalam cuitannya pada Jumat 4 Maret 2022. Fahri Hamzah mengaku bukan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun ia ingin Presiden ke-7 Indonesia itu mengakhiri periode kedua masa jabatannya dengan baik. Saya adalah orang yang ingin Pak Jokowi berakhir dengan baik hingga akan dikenal nama besar dan kenegarawannya karena patuh dan taat kepada jadwal konstitusi kita, kata Fahri. Fahri meminta kepada para elit politik tidak menjerumuskan Jokowi dengan menyuarakan rencana tambahan masa jabatan presiden. Tolong, ini dipikirkan secara matang. Jangan nafsu mengalahkan akal sehat. Jangan ngawur dan sembrono, sambungnya. Menurutnya, masa jabatan dan periode kepemimpinan presiden sudah diatur dalam konstitusi yang telah menjadi budaya dan dasar hukum negara demokrasi. Fahri bilang, rencana perpanjangan jabatan presiden sama saja dengan merusak demokrasi dan masa depan kenegarawan Jokowi. Fahri menegaskan, apa yang disampaikannya ini bukan semata-mata bertujuan mendekatkan diri ke pemerintah. Ia tidak berminat masuk gerbong pemerintahan dan akan mempertahankan sebagai sosok oposisi hingga Jokowi mengakhiri masa jabatan sebagai kepala negara. Sekali lagi, saya selama 2 periode bukan pemilih Pak Jokowi, bukan pendukung Jokowi, tidak pernah menjadi tim sukses Pak Jokowi, dan tidak ingin menjadi bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau ada lagi presiden yang berakhir secara tragis dan memalukan, ujarnya. Fahri menyebut, mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR sudah menyepakati 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu selanjutnya. Fahri Hamzah kemudian membahas presiden-presiden Indonesia di masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Megawati. Para mantan presiden itu, kata dia, sebagian berakhir tidak baik, yakni dikudeta, diturunkan, bahkan dihapus namanya dalam sejarah. Dari seluruh pemimpin yang ada, sebagiannya adalah para pendiri bangsa. Jika kita berbicara karya-karyanya memang luar biasa, tapi kalau kita berbicara akhir kehidupannya, terlalu banyak kisah sedih yang membuat kita harus belajar bagaimana mengakhiri kekuasaan secara baik dan bijaksana, kata Fahri. Fahri lantas membandingkan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Keduanya merupakan pemimpin yang terpilih lewat pemilihan langsung tanpa melalui masalah.
Pasca pemilihan presiden langsung, kita baru memiliki 2 presiden, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi, yang berkuasa 2 periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama 2 periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, ujarnya. Fahri lantas berbicara terkait politik dinasti yang terjadi pada SBY. Dia menyebut, meski SBY mengakhiri jabatannya sebagai presiden dengan baik, tapi ada tindakan yang mencederai kenegarawan SBY. Tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi partai yang beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau selamatkan dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai. Sekarang partai itu diwarisi oleh anaknya dan sedikit banyak ada cedera dalam pewarisan atau tidak mulus, kata Fahri. Sebetulnya sah-sah saja Pak SBY menyelamatkan partai yang ia dirikan, tetapi oleh sebagian kalangan itu mencederai kenegarawannya. Kita tahulah apa yang akhirnya dialami partai itu, ujarnya. Dia mengatakan hal tersebut yang akhirnya membuat Presiden Jokowi tampak lebih mulus dari SBY. Ketika di ujung akhir kekuasaan, dia beralasan Jokowi bukanlah pemimpin parpol dan Jokowi tidak bisa mewariskan kekuasaan apapun kepada keluarganya. Saya berpendapat bahwa Pak Jokowi tidak mewariskan dinasti, tapi menyerahkan mereka untuk berkompetisi. Rakyat bisa memilih, bisa juga tidak, kata Fahri membandingkan keluarga mantan pemimpin Amerika Serikat seperti keluarga Bush hingga Kennedy. Meski begitu, Fahri menyebut belakangan kepemimpinan Jokowi terganggu dengan pelaporan-pelaporan masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya. Menurutnya hal tersebut wajar lantaran pernah dialami juga oleh SBY. Belakangan mulai ada keberanian masyarakat melaporkan presiden dan keluarganya terkait bisnis. Ini harus menjadi lampu kuning, karena sekali lagi ini adalah semacam kutukan periode kedua. Pak SBY juga mengalami pada periode kedua, korupsi pejabat partainya terbongkar, ujarnya. Fahri juga menegaskan dirinya bukanlah pemilih Jokowi maupun pendukung sang presiden. Dia ingin Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya dengan baik-baik. Saya membayangkan Pak Jokowi akan berakhir lebih baik daripada presiden yang mewariskan parpol. Ini poin krusial yang harus dipertahankan oleh mereka yang betul-betul mencintai Pak Jokowi secara benar, demi keselamatan bangsa dan negara serta beliau dan keluarganya, kata Fahri.